Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Februari 2026 dengan judul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian yang kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 8 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Hiram Edson menulis tentang sebuah pengalaman yang ia akui dialaminya pada tanggal 23 Oktober 1844. Sehari setelah kekecewaan itu, saya mulai merasa bahwa mungkin ada cahaya dan pertolongan bagi kita dalam kesusahan kita saat ini. Saya berkata kepada beberapa saudara saya, mari kita pergi ke lumbung. Kami memasuki lumbung, menutup pintu ke sekeliling kami, dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kami merasakan kebutuhan kami. Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kesaksian roh diberikan bahwa doa kami diterima dan bahwa terang akan diberikan. Kekecewaan kami dijelaskan dan itu menjadi jelas dan memuaskan. Setelah serapan saya berkata kepada salah seorang saudara saya, mungkin O.R.L. Crozier, mari kita pergi dan melihat dan memberi semangat kepada beberapa saudara kita. Kami berangkat dan ketika melewati sebuah padang yang luas, saya terhenti di tengah-tengah padang. Sorga tampak terbuka di hadapan saya dan saya melihat dengan jelas dan terang bahwa imam besar kita bukan keluar dari bilik yang maha kudus di bait suci sorgawi untuk datang ke bumi pada hari ke-10 bulan ke-7 di akhir 2300 hari. Tetapi pada hari itu untuk pertama kalinya ia memasuki bilik kedua dari bait suci itu, dan bahwa ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di bilik yang maha kudus sebelum datang ke bumi ini. Kenangan Edson secara umum dikenal baik di kalangan umat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan beberapa orang tampaknya berpikir bahwa melalui penglihatannya, gereja memperoleh doktrinnya mengenai tempat kudus. Namun kita perlu bertanya, apakah penglihatan atau wawasannya atau penglihatan orang lain merupakan dasar yang tepat untuk sebuah doktrin? Sekali lagi, bagaimana jika Adventisme tidak pernah memiliki laporan tentang pengalaman Edson? Apakah itu akan membuat perbedaan? Sama sekali tidak. Hiram melanjutkan dengan menyatakan bahwa Crozier yang tinggal bersamanya selama sebagian waktu itu. Dan Dr. F.B. Han mempelajari akibat bersamanya mengenai topik tempat kudus. Crozier melakukan studi mendalam yang biasanya penerbitannya ditanggung oleh Edson dan Han. Inilah poin pentingnya. Paling tidak pengalaman Edson menunjukkan satu kemungkinan penafsiran tentang makna tempat kudus. Namun, hanya mempelajari Alkitab dan mempelajari Alkitab sajalah yang dapat memberikan dasar yang kuat. Kita harus membangun semua ajaran kita di atas dasar pendalaman Alkitab yang kokoh. Selalu, biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.